Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Anda telah berbagi sebuah sumber yang sangat mendalam, Al-Quran, dan meminta kita untuk menggunakannya sebagai semacam peta. Peta untuk menjelajahi wilayah yang paling kompleks, yaitu kondisi batin dan psikologi manusia. Betul sekali. Jadi, misi kita hari ini adalah mencoba melakukan pemetaan itu. Kita akan coba pahami bagaimana sumber ini mengkonseptualisasikan jiwa atau nafs. Oke, Bagaimana ia melihat hati atau kolb sebagai, katakanlah, pusat kendali kesadaran kita. Dan juga bagaimana ia membahas spektrum emosi yang kita semua alami. mulai dari yang paling berat ya. Ya, dari gejolak kecemasan sampai ketenangan yang mendalam. Ini semacam perjalanan ke dalam lanskap batin kita sendiri. Saya suka kerangka perjalanan itu. Jadi pertanyaan pembukanya gini, peta macam apa yang ditawarkan oleh sumber ini? Apakah ini seperti peta klinis yang presisi, atau lebih kayak peta kuno yang menunjukkan wilayah-wilayah besar dan mungkin monster-monster yang akan kita hadapi? Saya rasa analogi peta kuno itu lebih tepat. Penting untuk diingat ya, Al-Quran tentu saja bukan buku teks psikologi modern. Tentu, tentu. Ia tidak bicara soal neurotransmitter atau diagnosis klinis kan? Sebaliknya, ia adalah sebuah panduan, sebuah petunjuk yang kaya sekali dengan wawasan tentang fitrah atau sifat dasar manusia, Sifat dasar kita ya. tentang perjuangan internal yang konstan, dan tentang jalan menuju apa yang bisa kita sebut kesejahteraan spiritual dan mental. Ayat-ayat yang akan kita bedah ini bukan sekedar deskripsi, tapi sebuah kerangka kerja untuk navigasi. Oke, mari kita mulai navigasi ini. Komponen paling dasar dalam peta ini seperti yang Anda sebutkan adalah nafs dan kolb. Keduanya sering disebut, tapi seringkali terasa abstrak. Coba kita bongkar satu persatu. Apa sebenarnya nafs itu dalam kerangka ini? Mari kita mulai dari sana. Nafs sering diterjemahkan sebagai jiwa atau diri. Tapi yang paling penting untuk dipahami dari sumber ini adalah bahwa nafs itu bukan sesuatu yang statis. Oh, jadi dinamis ya? Sangat dinamis. Sebuah entitas yang terus bergerak dan berpotensi berubah. Nah, Al-Quran mengidentifikasi setidaknya ada 3 tingkatan atau kondisi utama dari nafs ini. 3 tingkatan, ini menarik. Jadi ini bukan hitam putih, baik atau buruk, tapi lebih seperti sebuah spektrum atau proses pendakian gitu ya? Persis. Anggap saja ini seperti proses belajar sebuah keahlian. Tingkat pertama itu an-nafs al-ammarah bisu, yaitu jiwa yang cenderung pada keburukan. Ini level pemula yang mentah, didorong oleh impuls dan hawa nafsu yang belum terkelola. Itu kondisi dasar kita. Lalu, saat kita mulai berlatih, kita naik ke level berikutnya. Tepat. Level berikutnya adalah an-nafs al-lawamah atau jiwa yang mencela. Ini tahap menengah, di mana kita mulai sadar akan kesalahan kita. Ini adalah suara hati nurani yang mulai aktif. Kita melakukan kesalahan, lalu merasa menyesal, frustrasi, dan mencoba memperbaiki diri. Pergulatan internal yang sesungguhnya terjadi di sini. Ini sebuah pembalikan cara pandang yang menarik. Di banyak pendekatan modern, kita kan sering dengar tentang membungkam kritik internal. Tapi di sini, suara yang mencela diri sendiri justru dilihat sebagai langkah kemajuan, sebuah kebangkitan kesadaran. Anda menangkap nuansa pentingnya. Itu bukan kritik yang merusak, tapi kesadaran yang membangun. Itu tanda bahwa kita tidak lagi nyaman dengan impuls dasar kita. Dan ini semua mengarah pada puncaknya. Tujuan dari latihan ini. Yaitu, An-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Ini adalah kondisi mastery atau flow state, di mana kebaikan sudah mendarah daging sehingga menjadi sumber kedamaian. Sumber yang Anda berikan menyoroti ayat yang indah sekali tentang ini di surah Al-Fajr. ayat yang memanggil jiwa yang tenang ini ya. Betul. Ayatnya berbunyi, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini terasa seperti akhir dari perjalanan yang kita bicarakan tadi. Sebuah keadaan di mana tidak ada lagi pergulatan, hanya kedamaian dan keselarasan. Itulah tujuannya. Nah, jika nafs adalah kendaraan dinamis dalam perjalanan ini, maka kolb atau hati adalah pusat kendalinya, ruang kokpitnya. Oke. Dan lagi-lagi, dalam Al-Quran, kolb bukan sekedar organ pemompa darah.
Ia adalah pusat pemahaman, persepsi, emosi, dan keyakinan. Kondisi kolb inilah yang menentukan arah dan kualitas seluruh perjalanan batin seseorang. Jadi, kesehatan kokpit ini adalah segalanya. Kalau pusat kendalinya jernih, perjalanannya akan lancar. Kalau keruh, ya kacau. Tepat sekali. Karena itulah, Al-Quran memperkenalkan sebuah konsep ideal yang disebut kolb salim, hati yang selamat, jernih, dan bersih. Ini disebut dalam konteks hari akhir, di mana tidak ada lagi yang berharga selain kondisi batin ini. Sumber Anda menunjuk pada surah Asy-Syu'ara. Di sana disebutkan, Yauma la yanfa'u malu wala banun, illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi, qalb salim ini adalah kondisi hati yang bebas dari, katakanlah, polusi spiritual ya. Betul. Seperti kesombongan, kebencian, iri hati, dan keraguan yang merusak. Ini semacam kejernihan mental dan emosional tertinggi. Benar. Dan sebagai kontrasnya, sumber ini juga sangat jelas menggambarkan kondisi sebaliknya. Ada frasa yang sering muncul, fi qulubihim marad, yang artinya di dalam hati mereka ada penyakit. Di surah Al-Ahzab ayat 12, frasa ini digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang hatinya dipenuhi keraguan dan kepanikan saat menghadapi ujian berat. Oh, jadi ada hubungannya langsung ya? Iya, ini menunjukkan betapa rapuhnya kondisi psikologis kita ketika hati kita tidak sehat atau salim. Penyakit di hati langsung bermanifestasi sebagai kepanikan dan ketidakstabilan. Oke, jadi kita sudah punya petanya. Ada kendaraan, nafs, yang bisa kita latih, dan pusat kendali, qalb, yang harus kita jaga kebersihannya. Sekarang, mari kita bicara tentang medan perjalanannya, emosi-emosi manusia yang paling mentah. Sumber ini sama sekali tidak menghindar dari hal ini. Mari kita mulai dengan gejolak yang paling umum, rasa takut dan cemas. Ya, Al-Quran sangat realistis dalam hal ini. Ia tidak menuntut kita menjadi manusia super yang kebal emosi. Rasa takut yang wajar, misalnya, diakui sepenuhnya. Lihat saja kisah Nabi Musa saat beliau harus melarikan diri dari Mesir. Kondisinya digambarkan dengan sangat jujur di surah Al-Qasas. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut sambil waspada. Ini adalah pengakuan bahwa bahkan seorang nabi pun bisa merasakan ketakutan yang sangat manusiawi saat nyawanya terancam. Tentu saja. Itu ketakutan individual yang bisa dipahami. Tapi Al-Quran juga melangkah lebih jauh, menggambarkan kecemasan dalam skala kolektif, semacam kepanikan massal. Oh, menarik. Salah satu deskripsi psikologis yang paling gamblang tentang ini ada di surah Al-Ahzab yang menceritakan kondisi para pengikut Nabi dalam perang Khandaq ketika mereka dikepung dari segala arah. Bagaimana ayat itu menggambarkannya? Deskripsinya sangat grafis. Wa idzagatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dzununa. Wow. Dan ketika penglihatan kalian terpana dan hati menyesak sampai ke kerongkongan, dan kalian berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Hati menyesak sampai ke kerongkongan, itu deskripsi yang begitu fisikal dan visceral. Sangat. Siapapun yang pernah mengalami serangan panik atau kecemasan akut pasti bisa langsung mengenali sensasi itu. Ini bukan teologi abstrak, ini deskripsi pengalaman psikofisik yang nyata. Tepat. Ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana tekanan psikologis yang ekstrim bermanifestasi secara fisik. Sumber ini tidak meremehkan betapa mengerikannya perasaan itu. Lalu, jika sumber ini begitu pandai mendiagnosis penyakitnya, apa obat atau penawar yang ditawarkannya? Bagaimana Al-Quran menyarankan kita untuk keluar dari kondisi hati yang menyesak di kerongkongan itu? Nah, kalau kita kembali ke gambaran besarnya, Al-Quran menawarkan sebuah jangkar psikologis. Sesuatu untuk menstabilkan diri saat badai datang. Jangkar itu adalah zikir, atau mengingat Allah. Zikir ya? Ini bukan sekedar ritual mekanis, tapi sebuah praktik kognitif yang disengaja untuk mengalihkan fokus dari sumber kecemasan kepada sumber ketenangan yang absolut. Ayat kunci yang menjadi fondasinya ada di surah Ar-Ra'd. Ayat ini pada dasarnya menyatakan sebuah formula psikologis kan, bahwa ketenangan hati yang sejati itu ditemukan dalam mengingat Tuhan. Ya, sebuah penegasan yang sangat kuat. Ayatnya berbunyi, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya? Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah.
Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Praktik zikir ini berfungsi untuk mengkalibrasi ulang sistem saraf spiritual kita, mengembalikan qalb ke kondisi fitrahnya yang tenang. Selain zikir yang merupakan usaha aktif dari dalam, ada juga konsep sakinah kan? Rasanya ini sedikit berbeda. Apa bedanya dengan ketentraman biasa yang kita usahakan? Pertanyaan yang sangat tajam. Jika ketentraman dari zikir adalah sesuatu yang kita usahakan, sakinah digambarkan sebagai sesuatu yang diturunkan atau dianugerahkan dari Tuhan. Ini sebuah hadiah. Oh, begitu. Di surah Al-Fath ayat 4 disebutkan, Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan sakinah atau ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Jadi ini bukan sekedar ketiadaan rasa cemas, melainkan kehadiran kedamaian yang aktif. Seperti selimut hangat yang diturunkan di tengah badai salju. Analogi yang sangat bagus. Sakinah adalah anugerah yang menguatkan hati justru di saat-saat paling genting, menambah keimanan di tengah ujian. Kita sudah membahas kecemasan dan penawarnya. Tapi bagaimana dengan emosi mendalam lainnya yang juga dibahas sumber ini? Kesedihan yang luar biasa, rasa putus asa. Disinilah kisah Maryam saat akan melahirkan menjadi sebuah studi kasus yang sangat kuat dan universal. Sangat kuat. Dan sekali lagi, Al-Quran tidak meromantisasi penderitaan. Ia mengakui dan memvalidasi rasa sakit emosional secara penuh. Momen puncak keputusasaan Maryam saat ia sendirian, takut, dan dalam kesakitan persalinan terekam dengan gamblang di surat Maryam. Ia berseru dalam kepedihannya, Ayatnya benar-benar menyayat hati. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Dia berkata, Duhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan. Ini adalah ekspresi duka dan keputusasaan yang paling puncak. Yang luar biasa adalah sumber ini tidak menghakimi atau mengutuk perasaan itu. Justru sebaliknya, ia mengabadikannya, menunjukkan bahwa perasaan seperti ini adalah bagian yang sah dari pengalaman manusia. Validasi ini sendiri sudah merupakan bentuk penyembuhan. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah apa yang terjadi setelahnya. Pertolongan tidak datang dalam bentuk nasihat untuk bersabar saja, tapi dalam bentuk yang sangat konkret. Tepat sekali. Ayat berikutnya langsung beralih dari validasi emosi ke pemberdayaan. Suara itu berkata kepadanya seperti yang dikutip di ayat selanjutnya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Maka Jibril berseru kepadanya, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Ini bukan sekedar kata-kata penghiburan, tapi dilanjutkan dengan petunjuk praktis. Goyangkan pohon kurma, makan buahnya, minum airnya. Betul. Ini adalah siklus lengkap, dari validasi duka menuju harapan yang didasari oleh tindakan nyata. Anda menangkap inti pesannya. Seolah-olah dikatakan, kesedihanmu nyata dan kami mengakuinya. Sekarang ambil satu langkah kecil ini. Lakukan sesuatu yang bisa kamu kontrol. Harapan akan mengikuti tindakanmu. Ini membawa kita ke konsep kunci lainnya, yaitu sabar atau kesabaran. Berdasarkan contoh Maryam tadi, sepertinya sabar dalam Al-Quran bukan berarti hanya duduk diam dan pasrah menerima keadaan. Sama sekali bukan. Ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling umum. Dalam kerangka Al-Quran, sabar bukanlah kepasrahan yang pasif. Anggap saja seperti seorang pelaut di tengah badai. Sabar bukanlah tindakan membiarkan kapal terombang-ambing pasrah. Sabar adalah tindakan aktif mengelola layar, memegang kemudi dengan kuat, terus mengarahkan kapal ke tujuan meskipun dihantam ombak. Ini adalah ketabahan, ketahanan, dan kegigihan yang aktif. Sebuah kekuatan aktif ya, bukan kelemahan. Ya, bahkan di surah Al-Asr disebutkan bahwa salah satu pilar keselamatan adalah watawasau bis sabr, yaitu saling menasihati untuk kesabaran. Ini menjadikannya bukan hanya kekuatan individu, tapi juga pilar kekuatan komunal. Kita saling menguatkan satu sama lain untuk tetap tabah di tengah badai. Persis. Dan bahan bakar untuk ketabahan aktif ini sepertinya adalah harapan. Tanpa harapan tidak ada energi untuk bertahan, kan? Selalu. Mungkin salah satu pesan psikologis terkuat dalam keseluruhan Al-Quran adalah larangan mutlak untuk berputus asa dari rahmat Tuhan. Ini bukan sekadar saran, tapi sebuah perintah. Benar juga. Contoh puncaknya adalah Nabi Yakub. Setelah kehilangan putranya Yusuf,
lalu kehilangan satu lagi, dan menderita kebutaan karena kesedihan bertahun-tahun, ia berkata kepada anak-anaknya yang lain di surah Yusuf, وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Ini sebuah pernyataan keyakinan yang luar biasa, bahwa menjaga harapan, bahkan di titik terendah sekalipun, adalah inti dari kesehatan spiritual dan mental dalam perspektif ini. Putus asa dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Betul. Harapan adalah sebuah tindakan keyakinan, sebuah disiplin. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita sejauh ini, kita telah melihat bagaimana Al-Quran memetakan jiwa atau nafs sebagai entitas dinamis yang bisa dilatih menuju ketenangan. Ia mengakui dan memvalidasi seluruh spektrum emosi manusia, dari ketakutan ekstrim hingga kesedihan mendalam. Dan yang terpenting, ia menawarkan sebuah perangkat psikologi spiritual seperti zikir sebagai jangkar, sabar sebagai ketabahan aktif, dan harapan sebagai bahan bakar untuk menavigasi medan yang sulit ini. Dan ada satu lapisan makna terakhir yang mengikat semua ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Semua wawasan psikologis ini pada akhirnya terhubung kembali ke fungsi Al-Quran itu sendiri. Dalam surat Al-Isra ada sebuah pernyataan misi yang sangat jelas. Di mana Al-Quran mendefinisikan dirinya sendiri. Tepat. Ayatnya berbunyi, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin." Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi syifa atau penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kata kuncinya di sana adalah syifa. benar, dan penawar ini bisa kita pahami secara sangat luas. Bukan hanya untuk penyakit fisik, tetapi juga, dan mungkin yang lebih utama, sebagai penyembuh dari penyakit-penyakit batin yang telah kita diskusikan. Keraguan, kecemasan, kesedihan. Betul, keputusasaan, dan segala keresahan psikologis lainnya. Jadi, seluruh kerangka kerja ini pada dasarnya adalah sebuah resep penyembuhan batin. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir untuk Anda renungkan. Sumber yang Anda bagikan ini mengidentifikasi hati yang selamat atau qalb salim sebagai kondisi batin yang paling ideal, tujuan akhir dari perjalanan ini. Jika demikian, coba renungkan sejenak. Di tengah kesibukan dan kerumitan hidup Anda sehari-hari, tindakan atau kebiasaan kecil apa sekecil apapun yang bisa Anda mulai lakukan untuk secara sadar membersihkan penyakit atau polusi dari hati Anda dan dengan sengaja mengarahkannya menuju kondisi salim atau jernih itu.